Selamat siang. Kita lanjutkan kuliah optika kita, dan untuk minggu ini kita membahas tentang interferensi. Seperti biasa saya merujuk ke buku Optics oleh Eugen Hack, edisi kelima, dan maka banyak nanti gambar-gambar dan persamaan yang saya ambil dari situ, jadi saya berikan kredit untuk buku ini. Dan bagi Anda yang mungkin lupa-lupa ingat materi interferensi, saya yakin dulu pernah dipelajari di fisika dasar ataupun bahkan di SMA. Untuk mungkin penyampaian yang tidak seteknis apa yang disampaikan pada kuliah optika, Anda dapat merujuk ke kuliah saya untuk fisika dasar yang juga tersedia di akun YouTube saya dengan judul Interferensi dan Difraksi. Ada 5 part, 1 sampai 5. Jadi bagi Anda yang punya waktu silakan melihat ke sana, tapi meskipun tidak apa, karena kuliah ini self-contained dan diusahakan sejelas mungkin semua disampaikan lengkap pada kuliah yang interferensi untuk kelas optika ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam aspek yang cukup teoritis terkait interferensi, baik kita lihat dulu fenomena interferensi yang betul-betul terjadi di alam, bukan hanya sekedar permainan matematik dari solusi medan listrik dari persamaan Maxwell dan seterusnya, tapi aparatus matematik yang kita coba ikuti nanti itu tidak lain adalah untuk bisa memahami fenomena interferensi yang benar-benar terjadi di alam. Tentu di alam kehidupan sehari-hari kebanyakan pola interferensi kita amati dalam beberapa hal yang tidak satu warna karena sumber cahayanya adalah polikromatik, tapi dalam lab kita bisa set up alat percobaan dengan menggunakan cahaya dengan panjang gelombang tunggal, sehingga pola interferensi lebih terlihat kentara. Nah, ini video yang dilakukan oleh jurusan fisika MIT yang menunjukkan secara sangat baik bagaimana pola interferensi terjadi. Memang ini judulnya adalah difraksi, tapi difraksi adalah tentu pola yang tetap lihat adalah karena adanya interferensi atau superposisi daripada masing-masing gelombang elektromagnetik yang terpancarkan. Nah, di sini kita lihat difraksi oleh celah tunggal menggunakan laser berwarna merah, tentu panjang gelombang tertentu, dan di sini sebuah celah tunggal dengan lebar celah yang bisa divariasikan. Nah, ini perhatikan pola di layar, kemudian dilakukan suatu pada celah, maka polanya terlihat seperti ini, makin merapat dan ada grouping, dan akhirnya menjadi seperti ini. Nah, ini terjadi tadi di layar adalah saat celah itu lebarnya diperbesar, maka terjadi seperti ini. Jadi tadi pertama kali itu celahnya sangat sempit ukurannya, kemudian perbesar menjadi nampak pola seperti ini. Sekarang kalau diperkecil kembali ke semula tadi, maka seperti ini, dan seperti itu. Nah, sekarang kita gunakan lubang pin atau lubang bentuk lingkaran sebagai celah, dan kita gunakan berkas berwarna kuning. Ya, atau dalam ini berarti sedikit orange, mirip-mirip merah. Ini hanya masalah panjang gelombang, tapi pola yang terlihat di layar sedikit berbeda, tapi tetap terlihat sini ada pola terang gelap, dan ini kita bisa pahami ada karena adanya interferensi konstruktif dan destruktif pada masing-masing titik di layar. Nah, sekarang kita gunakan celah ganda, tadi celah tunggal, sekarang celah ganda yang merupakan topik kuliah kita hari ini. Kita gunakan 3 buah laser yang berbeda warna, artinya beda panjang gelombang, dengan celah ganda yang identik di tengah-tengahnya. Oke. Kemudian di layar kita bisa perhatikan masing-masing laser tetap berinterferensi mengikuti pola yang sama, tapi dengan ada beberapa perbedaan, misalkan lebar daripada grouping, dan perhatikan di sini ada grup-grup di sini yang ada. Jadi sebenarnya di sini ada terang gelap yang cukup rapat, tapi kemudian di sini ada semacam grup, artinya ada faktor peredaman di sini. Jadi semacam, nanti kita bisa lihat pahami kenapa pola ini muncul, adanya
kelompok-kelompok di sini bukan hanya oleh karena interferensi yang masing-masing sinyal terang gelap, tapi juga ada pengelompokan daripada kelompok-kelompok terang-terang yang intensitasnya makin berkurang seiring dengan jarak dari titik terang pusat. Bisa perhatikan adanya lebar ini yang berbeda, artinya kita bisa membedakan panjang gelombang daripada masing-masing cahaya dari lebar pola difraksi atau interferensi yang terbentuk di layar. Baik, itu videonya. Sekarang kita lihat, tadi saya sempat singgung di awal bahwa di kehidupan nyata biasanya pola interferensi kita dapati dalam bentuk-bentuk pola pelangi. Bukan pelangi tentunya, karena pelangi itu lebih kepada pembiasan, pembelokan cahaya, semacam dispersi seperti prisma. Tapi untuk interferensi berarti adanya superposisi antara masing-masing panjang gelombang dan adanya pola terang gelap atau repetisi daripada panjang gelombang tersebut. Itu yang bisa kita katakan sebagai terbentuknya pola interferensi. Misalkan di sini adanya di sini ada pengulangan misalkan warna ya semacam merah, kemudian muncul merah lagi dan seterusnya. Jadi pengulangan seperti itu. Dan di sini juga ada pengulangan warna-warna meskipun polanya sedikit random di sini, tapi adanya gelap dan terang. Gelap dalam hal berarti tidak ada warna yang muncul pada bukan warna putih juga, bukan cahaya putih juga. Yang paling gamblang adalah saat misalkan kita, kalau masih ingat saat kecil kita sering bermain adanya semacam bingkai lingkaran atau tidak harus lingkaran, kemudian kita celupkan ke dalam sebuah air sabun, maka air sabun akan menempel tanda kutip pada bingkai saya, dan lapisan tipis yang dibentuk oleh air sabun tersebut akan menghasilkan repetisi warna atau pola terang gelap yang kita bisa pahami sebagai salah satu fenomena interferensi yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke bagian teorinya. Seperti biasa atau dalam kuliah gelombang harusnya sudah disampaikan tentang prinsip superposisi gelombang, yaitu bahwa gelombang dapat dijumlahkan berarti juga dikurangi jika mereka sampai pada sebuah titik. Jadi ada beberapa sumber di situ, sumber gelombang ini, dan ini berlaku juga baik untuk gelombang mekanik, misalkan gelombang di permukaan air, juga berlaku juga gelombang elektromagnetik. Dan pada kuliah sebelumnya kita sudah tahu bahwa ketika kita bahas cahaya atau gelombang elektromagnetik secara umum, maka kita bisa abaikan bagian magnetiknya karena rasio antara amplitudo gelombang listrik dan magnet sangat besar. Jadi gelombang magnet amplitudonya jauh lebih kecil, sehingga ketika kita membahas gelombang cahaya secara umum yang adalah osilasi daripada medan E dan medan B, kan ingat perubahan medan E menghasilkan medan B dan sebaliknya, tapi kita bisa skip atau abaikan bagian magnetiknya. Nah, tapi kita tahu bahwa untuk cahaya tampak saja frekuensi daripada gelombang ini sangat besar, yaitu ukurannya seperti ini. Artinya tidak praktis, tidak mudah, atau kalau bukan mustahil untuk mengamati osilasi daripada gelombang cahaya tampak ini. Oke. Nah, sekarang apa yang kita lihat di layar? Yang kita lihat di layar adalah adanya iradiansi atau adanya apakah sensor saya menangkap energi atau daya yang diberikan oleh gelombang EM saya. Oke, jadi kita tidak bisa melihat secara langsung adanya denyut cahaya karena terlalu cepat untuk sensor mata dan seterusnya, tapi kita bisa melihat adanya daya atau energi yang terpapar di layar yang bisa tangkap oleh sensor, yang tentu berkaitan dengan properti pada gelombang. Misalkan kalau gelombang cahaya saya dinyatakan sebagai bentuk ini, maka Anda ingat bahwa daya sebenarnya dengan amplitudo square.